wabarakatuh. Kepada segenap umat Islam Indonesia dan kepada segenap pecinta Palestina, hadiri ramaikan aksi konstitusional, aksi menolak kedatangan timnas Israel ke Piala Dunia U20 di Indonesia. Jika Presiden Jokowi tidak menolak timnas nasional dari Israel, ini pertanyaan besar buat kita. Dan ini bisa bagian dari konspirasi Yahudi. Inilah yang saya selalu bilang, bahwa memang kebuntuan otak dari para kadrung itu tidak mampu membedakan mana olahraga dan mana politik luar negeri. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama Tolangi 9 dari Buta Pandita Lopi, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada malam hari ini ada hal yang saya kira ini sangat urgen untuk dikabarkan, di mana per hari ini, jadi tadi siang, para kadrung Bumi Datar kembali melakukan aksi ini saya kira memang sudah lama diwacanakan oleh mereka, di mana mereka menolak keras atas kedatangan tim sepak bola umur 20 tahun dari Israel. Salah satu alasan penolakan mereka adalah sebagai bentuk bagaimana mereka sangat berpihak kepada Palestina. Bentuk keberpihakan mereka itu dia lampiaskan melalui demonstrasi dan melakukan penolakan dengan mengerahkan massanya, yang tentu kalau bicara massa ya pasti massa Petamburan ini, karena siapa lagi kalau bukan mereka-mereka yang punya kerjaan seperti ini, apalagi diawali dari seruan para habaibnya untuk menyuruhkan umat muslim katanya untuk ikut turun demo. Nah, terutama saya kira Habib Hanif di sini dan termasuk Egy Sujana yang turun langsung berorasi di lapangan. Padahal kita tahu sendiri bahwa Duta Palestina untuk Indonesia sendiri sudah mengeluarkan klarifikasi bahwa kedatangan tim sepak bola Israel pada prinsipnya itu diatur dan ditentukan oleh FIFA, bukan Indonesia yang mengundang mereka. Oleh karena itu tidak ada kewenangan bagi setiap negara untuk mengatur jadwal dari apa yang sudah ditentukan oleh FIFA. Itu sudah menjadi ketentuan, kecuali Indonesia mau keluar menjadi anggota FIFA, ya pasti resikonya silahkan menolak. Tetapi inilah yang saya selalu bilang, bahwa memang kebuntuan otak dari para kadrung itu tidak mampu membedakan mana olahraga dan mana politik luar negeri. Mereka selalu mengatasnamakan agama, mereka selalu mengatasnamakan keberpihakan terhadap Palestina, dan saya kira tidak saja soal penolakan terhadap Israel ini. Yang paling banyak mengorbankan orang Indonesia sebenarnya itu adalah memang acap kali Palestina ini dijadikan sebagai alasan bagi mereka, termasuk mengumpul pundi-pundi keuangan. Setiap waktu mereka menyebar peti-peti untuk meminta sumbangan untuk membantu perjuangan Palestina katanya. Jadi memang Palestina ini selalu menjadi korban. Nah, kita tahu pada posisi ini kembali Palestina menjadi korban, karena duta besarnya sendiri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa ini bukan karena persoalan Indonesia yang mengundang atau menerima, tetapi ini karena sudah dijadwalkan oleh FIFA. Tetapi oleh penghuni Bumi Datar tidak mau tahu soal itu. Yang pasti cuma mengalir terus kalau ada demo kan. Nah, memang lama kan mereka tidak demo, sehingga wajarlah kalau isu ini dia jadikan sebagai ajang untuk memprovokasi umat supaya ada lagi yang mengalir. Bukan Bahtiar Nasir pernah mengatakan itu, bahwa demo itu tidak gratis. Ada banyak dari orang-orang yang ada di sana, terutama pentolan-pentolannya itu yang menerima dana. Nah, karena itu masyarakat harus sadar. Nah, coba kita lihat bagaimana pernyataan dari para habaib
yang mendorong masyarakat Muslim Indonesia untuk turun demo menolak kedatangan dari tim Israel, dan juga gimana Egy Sujana keluar-keluar di atas mobil komando. Allah wabarakatuh, kepada segenap umat Islam Indonesia dan kepada segenap pecinta Palestina. Hadiri, ramaikan aksi konstitusional, aksi menolak kedatangan timnas Israel ke Piala Dunia U20 di Indonesia yang insya Allah akan diadakan pada hari Senin 20 Maret 2023 ba'da zuhur di depan Kemenko Polhukam. Kedatangan timnas Israel adalah pengkhianatan terhadap konstitusi Indonesia, terhadap Undang-Undang Dasar 45 yang mengamanatkan kepada kita semua untuk menolak penjajahan, karena Israel adalah jelas-jelas penjajah bagi bumi Palestina. Karenanya wajib kita tolak. Kita minta kepada pemerintah Indonesia untuk betul-betul menjalankan amanat konstitusi. Hadiri, ramaikan, syiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Faqir Muhammad bin Hussein Al-Attas mengajak dan menyerukan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk menghadiri aksi 203, yaitu aksi menolak kedatangan timnas Israel yang akan mengikuti kejuaraan Piala Dunia Under 20 di Indonesia. Kita serukan untuk yuk mari suarakan aspirasi umat menolak datangnya negara penjajah ke negeri kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu tanggal 20 Maret di Patung Kuda ba'da zuhur. Ramaikan, putihkan, dan syiarkan. InsyaAllah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga ketertiban dunia. Dalam konteks ini, karena Israel masih musuh dari sebagian besar umat Islam, terutama dengan Palestina, yang mana Palestina diakui di sini sebagai negara resmi dan Israel tidak, maka tidak ada hubungan diplomatik. Memang orang yang membedakan, ini bukan urusan politik, ini urusan olahraga. Jangan lupa, karena ada kaitannya yang tidak ada kaitannya dengan politik. Mesti ada kaitannya dengan politik. Maka oleh karena itu, konstruknya, jika Presiden Jokowi tidak menolak timnas nasional dari Israel, ini pertanyaan besar buat kita, dan ini bisa bagian dari konspirasi Yahudi. Nah, di Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana angka Yahudi wa Nasr, bahwa mereka kaum Yahudi itu sangat benci, sangat anti kepada Islam. Maka dalam kesempatan ini, negara sekarang dikuasai oleh Jokowi sebagai presiden, dia representasi dari umat Islam terbesar di dunia ini, maka dia harus memunculkan sikap politik Islam untuk menolak daripada tim nasional Israel. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Oleh karena itu, karena konstruk hukumnya kita kuat, dasarnya Undang-Undang Dasar 45, bila ada di Indonesia pejabat atau pendukung siapapun yang mendukung datangnya tim nasional, itulah Yahudi Indonesia. Itu harus digarisbawahi. Kenapa? Karena kata Yahudi jangan dipahami sebagai ras. Yahudi ini dipandang sebagai ideologi yang ciri-cirinya selalu membuat konflik. Ciri-cirinya merampas hak orang lain seperti Israel merampas hak Palestina. Ciri-cirinya sering dan suka mengadu domba dan juga tidak segan-segan membunuh. Itu kaum Yahudi di Indonesia yang kita bisa lihat ciri-cirinya sudah. Oke, saya kira jelas bagaimana kita dengar hasutan-hasutan dari para habaib-habaib kadrung ini dengan Egy Sujana di atas mobil komando, seolah-olah bahwa sepak bola ini, olahraga ini ada hubungannya dengan politik. Tetapi sekali lagi bahwa bagi saya menilai ini adalah merupakan prakondisi bagi mereka, karena ke depan ini akan semakin banyak demo-demo yang dia akan lakukan. Apalagi Egy Sujana ini sudah menebarkan ancaman kalau sampai Sugi Nur tidak dibebaskan, dia kembali akan demo. Jadi tentu ini menjadi ajang konsolidasi buat mereka. Karena itu kebiasaan-kebiasaan buruk seperti ini tidak membuat kita kaget, malah kemudian kita akan kaget kalau dalam 1 tahun mereka tidak demo. Ada apa? Itu dicurigai bahwa ada gerakan yang dia lakukan yang kira-kira akan jauh lebih dahsyat dari yang terjadi kemarin-kemarin. Kalau mereka masih demo wajar lah. Nah, cuma
saya kira yang penting ini adalah bagaimana masyarakat Indonesia cerdas memahami bahwa mereka ini lagi cari duit, apalagi menjelang masuk bulan puasa ini. Saya kira memang penting keuangan ini terisi. Jadi sangat menjadi wajar kalau ini banyak orang yang terlibat, terlepas dari isunya yang seolah-olah membela Palestina ya. Karena kalau menurut hemat saya, bicara soal pembelaan terhadap Palestina terlalu jauh dan terlalu sederhana ini kalau model-model demonstrasi dilakukan. Saya kira pemerintah juga sudah melakukan upaya baik bagaimana memproteksi Palestina, tapi itulah bahwa yang namanya perang di tingkatan internasional, saya kira lebih-lebihnya itu sangat apik, apalagi antara Palestina dan Israel ini. Saya kira bukan masalah yang sederhana. Tentu mereka sendiri memiliki alasan masing-masing untuk saling berperang, karena faktanya di Israel itu banyak juga atau ada juga orang Islam yang hidup di sana dan mereka sangat damai hidup di tengah-tengah orang Israel. Artinya ini saya pertegas ya. Artinya bahwa sesungguhnya di sana itu bukan perang agama, itu perang dalam rangka perluasan wilayah kekuasaan. Jadi kalian ini para kadrun harus cerdas, masyarakat Muslim Indonesia juga harus tahu membaca situasi politik luar negeri yang ada hari ini, karena kalau tidak maka kalian semua ini akan terbawa arus masuk dalam giringan pikiran-pikiran kadrun yang memang mereka berharap agar negara ini hancur, kan begitu. Jadi sekali lagi kalian jangan terpengaruh. Saya kira apapun yang dilakukan oleh mereka semua ini anggap saja sebagai anjing yang menggonggong kapila tetap berlalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.